Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Santu dan main kalah. Dan yang paling membuat Ara yakin kalau Pi memang adalah orang yang sudah ada dalam kehidupan Ara sebelum ingatan Ara hilang. Karena Pi satu-satunya orang yang Ara ingat sampai sekarang, serta selalu menemani Ara, bahkan Pi hadir di alam bawah sadar Ara saat Ara koma. Jawab Ara dengan detail. Franz mengecup pipi istrinya dengan sayang. Jika memang begitu, maka percaya pada Pi ya sayang. Pi janji bakalan bantu kamu sampai ingatan kamu pulih, kata Franz. Tapi Ara hanya bingung harus apa, Pi. Gak tahu, apalagi ingat apapun tentang sedikit apapun sepenggal pengetahuan tentang diri Ara. Bagaimana kepribadian Ara tak ada satupun yang Ara ketahui, sedih Ara. Sudahlah, jalani saja mulai sekarang. Anggap aja kamu gak punya masa lalu. Kita awali hidup ini dengan lembaran baru dan ingatan kamu yang baru ya, kata Franz Ipa melihat istri kecilnya yang sedih itu. Ya udah, sekarang Pi makan kalau gitu, kata Ara mencoba biasa saja. Apa Ara pengen makan lagi? Tawar Franz yang dengan jelas Ara menggeleng. Pi, kerja apa? Tanya Ara. Walaupun jika melihat dari penampilannya saja sudah jelas apa pekerjaan Franz. Menurutmu? Tanya Franz balik menaikkan sebelah alisnya. Apakah Dedi pegawai kantor? Jawab Ara dengan ragu. Bukan pegawai kantor, jawab Franz. Seorang manajer, tebak Ara. Itu masih sejenis pegawai kantor sayang, hanya jabatannya saja sedikit di atas, tawa Franz mendengar Ara. Direktur, tebak Ara lagi. Tapi di tengah pembicaraan mereka, seseorang mengetuk pintu. Masuk, jawab Franz, barulah orang itu masuk. Lalu masuklah seorang pria tapan itu juga memakai pakaian yang sama seperti Franz. Lalu dia ikutan duduk di sebelah Franz setelah menaruh beberapa berkas yang dibawanya. Selamat pagi bos, Sapari lalu tersenyum pada Ara yang menatapnya dengan bingung. Apa kau juga tidak mengingatku? Tayare yang langsung dibalas kelengan oleh Ara. Jangan memaksanya berpikir keras sekarang, Ara. Kamu istirahat dulu ya, Dedi mau kerja, kata Franz yang dengan patuh Ara lakukan. Ara berjalan menuju ranjang sambil sesekali menatap pria yang masih menatapnya dengan sendu. Ara bertanya-tanya siapa pria itu kenapa dari cara bicaranya, sepertinya Ara dulu pernah akrab dengannya. Ara tidur miring menatap ke arah Franz dan Ray yang tengah bekerja di sofa. Ara terus saja mencoba mengingat sesuatu, tapi tidak bisa, yang ada malah kepala Ara yang jadi sakit dibuatnya. Ray menyenggol tangan Franz. Lalu saat Franz menatapnya, Ray memberi isyarat agar Franz menatap Ara. Franz berdiri lalu menghampiri Ara. Ara sayang, tidurlah, jangan memikirkan banyak hal, nanti kepala kamu jadi sakit, kata Franz lembut mengelus kepala Ara. Tapi mata Ara masih menatap Ray, sehingga Ray yang peka pun berdiri lalu menghampiri Ara juga. Apa kau ingin berkenalan denganku? Tanya Ray dengan hangat yang diangguki Ara, bahkan Ara langsung duduk begitu Ray menghampirinya. Namaku Ray, aku adalah asisten sekaligus sahabatnya Franz, dan dulu sebelum kamu hilang ingatan, kita juga adalah sahabat, kata Ray tersenyum melihat Ara yang begitu antusias mendengarnya. Lalu Ray mengulurkan tangannya, tapi Ara tak langsung membalasnya, melainkan menatap Franz dulu, dan saat Franz mengangguk barulah Ara membalas. Ray mengambil kursi lalu duduk dan mengobrol dengan Ara yang duduk di ranjang itu. Benarkah dulu kita sahabat? Tanya Ara dengan semangat, rasa penasaran sangat besar terhadap Ray.
Iya, tapi kau adalah wanita nakal dan jahil yang selalu menyurutkan mentalku, ucap Ray sambil tertawa yang membuat Ara juga tertawa spontan. Franz tersenyum melihat Ara tertawa lalu pamit untuk melanjutkan pekerjaannya yang harus selesai hari ini, juga membiarkan Ray dan Ara mengobrol saling berbagi cerita. Ray yang iba melihat kondisi Ara sekarang, tak lagi jahat seperti dulu, dia berubah hangat dan netral layaknya sahabat untuk Ara. Franz menoleh sesekali menatap Ara dan Ray yang tengah berbincang hangat, awalnya hanya sebuah senyuman manis dan senang sebelum bisikan setan datang. Seseorang yang hilang ingatan akan sangat mudah jatuh cinta pada orang baru yang datang kepadanya. Itulah kata-kata yang terngiang-ngiang di telinga Franz. Franz langsung bergerak cepat. Ray, semua sudah siap, kau bisa kembali ke kantor sekarang. Tidak baik jika tak ada salah satu pimpinan di kantor. Hal tak terduga bisa saja terjadi nanti dan mungkin aku tidak jadi bisa ke kantor hari ini karena aku harus menemani Ara, kata Franz dengan cool serta sebuah penjelasan logis. Membuat sedikit pun Ray tak menyadari ketakutan dan kecemburuannya, lalu Ray pamit. Kenapa tidak jadi ke kantor, baik? Tanya Ara. Terus yang temenin kamu di sini siapa? Tanya Franz. Kan sama suster. Emang gak kesepian Tanya Franz yang membuat Ara tersenyum lalu memeluk Franz yang duduk di ranjang juga. Baik, panggil Ara saat keempat orang tua mereka masuk. Mereka orang tua kita kan, baik? Tanya Ara menatap mereka. Iya, yang ini adalah, ucapan Franz terhenti. Coba tebak antara kami yang mana yang mominya Ara dan yang mana yang mamanya Franz, kata Mama Franz dengan semangat. Yang ini pasti mominya Ara, kata Ara langsung berdiri dan memeluk mominya, bahkan tak membutuhkan 1 menit untuk Ara mengenali mominya. Bagaimana kau bisa yakin itu momimu, bahkan wajahnya tak ada miripnya denganmu, kata Dedi. Ara mendongak menatap wanita yang masih memeluknya itu mendengar ucapan Dedi. Karena kalau untuk Dedi sudah pasti itu Dedi Ara karena wajah mereka mirip, tapi kalau momi memang tidak ada sedikit pun. Lalu Ara menatap Mama Franz dan memeluk lagi mominya. Ini memang momi Ara, hati dan perasaan Ara yang mengatakan sekaligus bisa merasakannya. Jawab Ara memeluk mominya dengan erat. Ya nak, mungkin ingatanmu memang hilang tapi hati dan perasaanmu tak hilang bukan? Bahkan kau bisa mengenali momi dalam waktu kurang 1 menit, berarti instingmu masih sama, kata momi dengan bangga mengecup kening Ara. Lalu saat Ara memeluk Dedi, Dedi berkata, apa kau tidak salah? Bukankah dia ayahmu? Tanya Dedi menunjuk papa. Iya, dia memang ayahku, tapi kau adalah ayah kandungku, jawab Ara dengan mantap. Lalu apakah aku ayah tirimu? Tawa papa saat Ara juga memeluknya. Tidak, kau adalah mertuaku, jawab Ara. Mama Franz sudah merentangkan tangan tak sabar ingin memeluk Ara. Ternyata mertua Ara sangat penyayang, kata Ara dengan senang. Belum keluar aja jahatnya, kata Franz tertawa. Anak kurang ajar, kapan mama jahatin kamu hah? Emosi Mama Franz hendak mencubit Franz, untung dia cepat lari ke belakang Dedi. Maafin Ara ya, yang tadinya sempat takut karena gak ngenalin kalian semua, kata Ara meminta maaf.
Setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya malam ini Ara sudah boleh pulang. Franz membawa Ara pulang ke rumah baru mereka di mana mereka hanya tinggal berdua di sana. Ara hanya bisa melongo menatap dan menyaksikan sepanjang jalan yang mereka lewati sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah mewah bertingkat 3 itu. "Ini benaran rumah kita, baik?" tanya Ara tak yakin. "Iya sayang, memang kenapa kamu gak suka?" tanya Franz berdiri di depan pintu kamar mereka saat sudah sampai. Suka tapi, Ara saja bingung kata apa yang harus dia ucapkan. "Ayo, masuk," ajak Franz setelah membuka pintu. "Kamar pengantin," kata Ara dengan takjub saat melihat kamar yang begitu estetik dengan taburan bunga yang begitu banyak bertebaran sampai ke lantai. "Kamu suka?" tanya Franz dengan hangat. Tapi tatapan kagum Ara seketika berubah serius. "Apakah kita pengantin baru, baik?" kata Ara dengan lirih. "Ya, kita pengantin baru di mana kamu kecelakaan tepat di hari pernikahan kita," kata Franz dengan suara bergetar hebat begitu teringat lagi saat itu. "Baik." Ara langsung khawatir melihat perubah ekspresi Franz lalu dia membawa Franz duduk di ranjang. "Udah baik, jangan sedih. Ara nggak bakalan minta baik cerita kok," kata Ara begitu khawatir melihat Franz karena sepertinya suaminya itu trauma sekali. Tapi sebenarnya Ara sudah bisa memprediksi apa yang terjadi pada dirinya tanpa harus diceritakan orang lain. Yang jelas sudah pasti kecelakaan Ara parah. Buktinya saja Ara koma lebih dari seminggu, bahkan ingatan Ara hilang dibuatnya. "Nggak usah ingat kejadian itu lagi, baik. Yang penting kan Ara udah selamat," kata Ara menenangkan Franz. "Iya deh." Franz mencoba seperti biasa lalu menidurkan Ara di tengah ranjang yang bertabur bunga itu. "Bay, mau apa?" tanya Ara dengan polosnya saat Franz menindihnya. "Mau apa?" tanya Franz tertawa mendengar pertanyaan polos Ara. Lalu Franz mencium istri kecilnya itu dengan hangat dan bangkit sambil melepas bajunya memperlihatkan perut six-packnya lalu berbaring di sebelah Ara. Ara bangun lalu menarik selimut menyelimuti Franz dan dirinya. "Kenapa bajunya dibuka, nanti bayi dingin?" tanya Ara lalu menyelimuti Franz dan ikut berbaring. Franz menarik gadis kecil itu sangat dekat dengan tubuhnya, bahkan memeluknya tanpa jarak. "Sentuh dan mainkanlah," kata Franz. "Apa?" kata Ara dengan bingung. Franz tersenyum lalu meletakkan kedua tangan Ara di dadanya lalu berkata, "Gadis nakalku dulu sebelum menikah, dia sangat suka melihat foto cowok six-pack dan tidak tahu kalau calon suaminya punya yang lebih estetik. Setelah tahu dia ingin melihat dan memegangnya tapi tidak boleh," cerita Franz. "Kenapa?" tanya Ara. "Karena waktu itu dia belum punya hak sepenuhnya dan sekarang kau punya hak itu 100%, kata Franz dengan hangat memegang tangan Ara di balik selimut. "Benarkah? Ara dulu suka beginian," kata Ara mulai menyentuh sambil melihat perut dan dada Franz. Semakin lama semakin meresahkan tangan itu jika dibiarkan. "Cukup sekarang kita tidur, baik nggak ingin nanti malah membuat kamu kecapean," ucapan Franz memeluk lalu menyembunyikan Ara dalam selimut. "Ara nggak capek kok, Bay. Kalau cuma megang yang beginian malah seneng,"
kata Ara dengan polosnya. Patuhi perintah suamimu sayang, bisik Franz dengan suara serak. Ara malah merengek saat Franz memeluk dan menyembunyikan Ara dalam selimut, bahkan Franz mematikan lampu utama kamar meninggalkan lampu tidur saja. Tidurlah, sudah malam, dan kamu harus banyak istirahat biar proses penyembuhannya juga cepat, gak mau kan sakit terus, kata Franz mengelus-ngelus kepala Ara. Tapi mata Ara belum mau tidur baik, kan seminggu ini Ara udah tidur aja, kata Ara dengan lemas. Franz melonggarkan pelukannya lalu menatap Ara yang juga menatapnya, mereka saling tatap di balik gemerlap lampu tidur yang redup. Ara duduk lalu mengambil kelopak bunga yang bertaburan di ranjang lalu menaburi wajah Franz sambil tertawa. Jadi kamu mau main-main ha? Belum mau tidur? Tanya Franz yang masih berbaring itu menaikkan sebelah alisnya menggoda. Iya, masa masih kurang jam 8 bay udah suruh Ara tidur. Keluh Ara kembali menyalakan lampu. Ara lapar bay, kata Ara beralasan agar tak disuruh Franz tidur. Di rumah ini belum ada pelayan sayang, mereka semua baru datang besok dan yang ada hanya beberapa pengawal. Jadi kita pesan online aja ya, kata Franz. Tapi Ara mau makanannya yang dimasak di sini bukan dibeli, kata Ara. Ya udah bay, telepon asisten bay dulu biar dia bisa suruh pelayan datang dan masak buat kamu, kata Franz mengambil ponselnya. Tapi Ara mau bay yang masak, cicit Ara. Tapi apa bay bisa masak, tanya Ara setelah beberapa saat. Franz tersenyum sambil mengelus pipi Ara yang kenyal dan berisi itu. Bisa, ayo kita masak. Franz mengambil baju kaos putih tipis di almari lalu memakainya. Ayo, ajak Franz mengulurkan tangannya pada Ara yang masih duduk di ranjang. Gendong, pinta Ara seperti anak kecil yang begitu manja. Depan atau belakang? Tanya Franz. Belakang bay, ucap Ara dengan semangat lalu berdiri di atas ranjang dan melompat ke atas punggung begitu Franz membelakanginya. Jatuh sayang, Franz langsung menopang Ara. Kan ada bay, ucap Ara dengan manja memeluk leher Franz dan mengecup pipi Franz. Bersambung.